Langsung saja karena waktu kita terbatas, kita akan menuju ke sesi kedua yang akan dibawakan oleh narasumber Kak Angkasa Putra SRPI sebagai penulis dan pakar muda bidang perikanan budidaya maritim muda Nusantara yang akan membawakan tema menuai aspirasi dalam puing-puing kreativitas. Kepada Kak Angkasa, persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah moderator mendengar suara saya? Siap, terdengar Kak? Oke, mohon mungkin bahannya sudah saya kirim ke pihak panitia, mungkin bisa ditampilkan. Baik. Oke, sembari ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Angkasa Putra. Di sini saya di komunitas kami di Maritim Muda Nusantara. Saya pribadi diamanahkan sebagai pakar muda bidang perikanan budidaya Maritim Muda Nusantara, di mana sebelumnya di tahun yang lalu saya menempati jabatan di Maritim Muda Nusantara sebagai direktur program dan kemitraan. Mungkin bisa di layar full deh. Ya. Oke. Di sini mohon dikembalikan lagi sebentar. Oke, di sini dengan tema pemuda kreatif dan inspiratif di era revolusi industri 4.0 pada masa pandemi COVID-19. Dalam hal ini, saya mendapatkan bagian ataupun diskusi dengan panitia terkait dengan menuai aspirasi dalam puing-puing kreativitas. Di mana sebelumnya kita mengetahui dan melihat secara seksama, ya teman-teman semua, dari sesi keynote speaker dan terakhir tadi Bu Noni, terkait dengan pembahasan yang lebih padat, lebih jelas, yang lebih luas. Di sini saya ingin membahas yang lebih mengkerucut, ya lebih mengkerucut, di mana juga sebagaimana yang saya geluti sekarang terkait dengan kreativitas di bidang literasi. Saya anggap salah satu puing-puing kreativitas di sini adalah berada di bawah payung literasi itu sendiri. Next, sebelum lebih lanjut, saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Ilham, kalau misalnya mohon izin Pak, kalau misalnya masih berada di dalam ruang Zoom diskusi kita pada sore hari ini. For information, beliau sendiri adalah sebenarnya bisa dikatakan sebagai pembimbing akademik ataupun pembimbing akademik saya selama saya menempuh perkuliahan dari semester 6 sampai terakhir bahkan menjadi ketua sidang saat ujian tutup ataupun ujian sidang komprehensif pada saat saya mendapatkan gelar sarjana di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta. Dan sangat saya bersyukur sekali, bahkan sebenarnya di lain sisi saya malu bertemu, ya kan. Namun karena amanah dan harus saya menjalankan tugas pada hari ini, insya Allah kita akan membahas sedikit demi sedikit. Dan salam hormat saya untuk Bu Noni yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Di sini saya tidak terlalu panjang lebar terhadap dengan pembahasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan benang merah COVID-19 dan kreativitas itu sendiri. Yang kedua adalah kreativitas di bawah payung literasi. Yang ketiga adalah tantangan menjadi seorang penulis, di mana yang saya mengkerucutkan di sini literasi dan lebih spesifik lagi terkait dengan dunia menulis. Dan selanjutnya, apakah bisa menjadi seorang penulis muda di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir saya akan mencoba mengaitkan bahwasanya prinsip menulis itu adalah salah satu jalan keabadian sekaligus jalan pengabdian. Next. Oke, di sini saya akan menceritakan lebih singkat terkait dengan benang merah COVID-19 itu sendiri dengan dunia kreativitas, di mana kita ketahui bahwa informasi ini sudah secara global, bahkan ya, WHO mengumumkan bahwasanya ini adalah pandemi. Kita ketahui bahwasanya virus ini mungkin sepakat berasal dari salah satu negara kerjasama dengan Indonesia, yaitu China, dan mulai masuk ke Indonesia beberapa bulan setelah kasus ini mewabah di dunia, tepatnya di bulan Maret kemarin, dan pada tanggal 9 April kita ketahui sudah menyebar di 34 provinsi. Dan terupdate di kemarin ya 25 September itu sudah Indonesia sudah berada di urutan
kedua setelah Filipina di Asia Tenggara, dan kita urutan ketiga angka kematian terbesar di Asia. Nah, di sini dalam pandemi sendiri kita sudah umum dengan istilah-istilah misalnya stay at home ataupun sampai pembatasan sosial berskala besar, dan ini diterapkan di beberapa kota besar di Indonesia. Sehingga saya ingin memberikan pertanyaan kepada teman-teman, apakah kreativitas juga terhambat dengan adanya COVID-19? Nah, jawaban saya ingin saya sampaikan next, bahwasanya kreativitas kita itu tidak terhambat dengan adanya COVID-19. Dan dalam hal yang saya sampaikan pada sore hari ini, saya menawarkan suatu solusi di mana solusinya adalah berada di bawah payung literasi. Nah, sedikit terkait dengan literasi, bahwasanya samudra literasi ini masih sangat luas. Bahtera semangat yang kita miliki, khususnya kita kaum milenial, ya anak-anak muda, di mana kita terlingkup, apalagi kegiatan pada sore hari ini diprakarsai oleh Maritim Muda Nusantara, Provinsi DKI Jakarta. Saya mengatakan bahwasanya kita semua adalah barisan pemuda dengan bahtera semangat yang masih kuat untuk berjuang, dan di mana ada hikmah yang bisa kita ambil di balik pandemi, yaitu kita telah siap menjadi nahkoda handal untuk merefresh kembali serta mereview serta membuat mimpi-mimpi yang lebih besar lagi di balik pandemi ini. Selanjutnya, apabila kita berkaca dari sejarah, bahwasanya generasi-generasi zaman sekarang ini bukanlah insan yang hadir ke bumi dengan buta akan teknologi. Namun kita sangat bersyukur bahwasanya kita adalah makhluk di bumi yang penuh bahkan dikelilingi oleh teknologi. Lebih mengkerucut lagi terkait dengan teknologi yang ingin saya sampaikan, misalnya dalam dunia baca dan dunia tulis. Kalau kita melihat dari sejarah terkait dengan menulis ataupun membaca itu sendiri, karena berawal dari menulis itu sehingga ada bahan untuk bisa dibaca. Kita merujuk sebelum Masehi, ya mohon maaf kalau misalnya saya terlalu jauh menarik ke belakang, namun ini salah satu langkah kita untuk bisa menghargai apa yang kita dapatkan sekarang. Kita ada perdebatan di para sejarawan bahwasanya aktivitas menulis sehingga adanya bahan bacaan itu berawal dari zaman Mesopotamia sebelum Masehi. Bahkan adanya perbedaan pendapat di kalangan para sejarawan bahwasanya itu berawal dari mulai munculnya peradaban di Mesoamerika atau bahkan pada saat peradaban di Mesir. Namun hal tersebut sepakat bahwasanya itu terjadi sudah berabad-abad sebelum Masehi. Nah, lanjut pada zaman perunggu, di mana perkembangan terus bahkan terciptanya ada istilah nubuah bahwa kitab mungkinnya yang terkenal di Timur Tengah hingga di zaman sekarang di era milenial yang kita nikmati. Saya sedikit menceritakan pengalaman saya. Ya. Sekarang alhamdulillah baru-baru masuk di usia ke-23 tahun. Usia ke-23 tahun waktu sekolah dasar, saya masih ingat sekali bahwasanya untuk mendapatkan bahan bacaan itu sangatlah susah. Ataupun misalnya jawaban dari guru, ya guru memberikan soal saya mendapatkan jawaban itu menurut saya sangatlah susah, apalagi pada sampai hal-hal yang menurut saya rumit. Saya harus masuk ke perpustakaan terlebih dahulu, membaca buku-buku literatur yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru saya, sehingga saya bisa menjadikannya sebagai alternatif. Baru di sini sebagai alternatif jawaban sehingga saya bisa menyampaikannya di kelas. Itu di masa-masa SD atau masa SMP. Namun seiring dengan zaman terus berkembang, kita mengatakan bahwasanya dunia ada di dalam genggaman. Nah, namun di satu sisi, apakah kita sadar di dalam dunia literasi sendiri, Indonesia ini masih dikategorikan rendah, khususnya dalam dunia tulis dan dunia baca. Saatnya kita kreativitas dalam hal ini. Next. Nah, di sini saya sedikit menyinggung ya terkait dengan dunia baca. Next. Berdasarkan ya, saya mengambil beberapa survei, khususnya di tahun 2019 yang lalu, peminat buku dari berbagai negara. Karena saya mengambil indikator adalah negara kita masih di bawah Malaysia, misalnya negara tetangga. Kita masih di bawah Thailand, bahkan kita masih di bawah Filipina. Bahkan salah satu lembaga survei di tahun 2017, ya di bidang penelitian dan pengembangan, tahun 2017 mengatakan bahwasanya kita masih di urutan ke-60 dalam hal tingkat literasi dunia, dan ini lebih mengkerucut ke dalam hal dunia baca dan dunia tulis. Dan apabila kita lebih mendalam lagi terkait dengan indeks aktivitas literasi berdasarkan provinsi di Indonesia, mungkin sangat wajar sekali bahwasanya
provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta menduduki peringkat pertama. Namun coba kita lihat provinsi yang berada di sebelah barat Indonesia, sebelah timur Indonesia, yaitu provinsi Papua. Nah, apakah bisa dari sini kita bisa berpikir bahwasanya mungkin, ya kan, mungkin tingkat pendidikan di negara kita ini belum merata, belum sesuai dengan amanah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, siapa sebenarnya tugas siapa sebenarnya terkait dengan hal-hal yang seperti ini? Ya tugas kita semua, termasuk kita para generasi milenial, bukan saja dari pemerintah, misalnya bukan saja dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, namun juga salah satu tugas kita, misalnya untuk mensosialisasikan, bahkan sebagai aktivis dan terjun langsung ke dalam hal ini di dalam dunia tulis dan dunia baca. Di mana saya mengutip perkataan dari tokoh besar ya, 2 kali menjabat sebagai wakil presiden, yaitu Bapak Haji Yusuf Kalla, bahwa tidak ada ilmu yang didapat ataupun dicapai hanya dengan menonton televisi atau mendengarkan kuliah saja di kelas. Semua harus dengan buku, karena buku adalah jantung, itulah prinsip kemajuan kita. Nah, kenapa saya membahas lebih awal terkait dengan buku? Karena antara buku dengan tulisan ini saling berkaitan. Ya, antara buku dan tulisan saling berkaitan. Bahkan teori yang bisa kita angkat bahwasanya buku itu hadir karena adanya tulisan lebih awal. Dan tulisan ini saling berkaitan dan saling tarik-menarik antara tulisan dengan bacaan. Nah, selanjutnya terkait dengan dunia menulis. Next. Lanjut. Mohon izin, lanjut. Nah, di sini saya akan sampaikan bahwasanya apakah ya kita, ya apakah saya, apakah teman-teman, apakah kita semua bisa menulis, ya menulis buku ya dalam hal ini. Saya sampaikan adalah menulis buku. Kalau misalnya menulis status, ya misalnya di media sosial kita masing-masing, saya percaya, ya saya percaya teman-teman semua ahli dan bahkan sampai ke tahap yang sering melakukan hal demikian. Ya, sedikit demi sedikit aktivitas harian kita laporkan kepada media sosial, ya kan, media sosial. Bahkan sampai mungkin dalam hal yang paling sensitif, doa pun disampaikan di dunia sosial. Ya, saya sampaikan, sibuk benar Tuhan mau membaca statusmu, gitu kan. Ya, kita sampaikan seperti itu. Nah, di sini saya sampaikan kenapa saya lebih mengkerucut ke dalam hal menulis, karena mungkin lebih ada bergelut di dalam bidang itu, di mana sendiri pernah memberikan janji kepada diri saya bahwasanya di usia ke-20 tahun saya harus memiliki satu buku sendiri yang saya terbitkan. Next. Namun apakah ada hal-hal lain yang menghambat kita menjadi seorang penulis, khususnya penulis di usia muda? Next. Nah, ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini bahwasanya tentunya ada hambatan menjadi seorang penulis, khususnya kita ingin menulis buku. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwasanya ketidakpercayaan diri dari kita sendiri. Kita merasa bahwasanya kita ini tidak memiliki bakat, bahkan bergelut dan hanya menjadi seorang penonton abadi. Kalaupun misalnya kita sebagai, jika diibaratkan penulis ini adalah pemain sepak bola, mungkin kita hanya sebagai pemain cadangan yang tidak digunakan di dalam tim inti. Yang kedua adalah kita mungkin lemah di dalam sistematika tulisan. Kita masih berpikir antara penggunaan ya, penempatan misalnya aturan kata hubung dengan kata hubung ataupun misalnya imbuhan dan lain sebagainya. Kita masih berpikir bahwa apakah ini perkataan ataupun tulisan yang saya sampaikan ini baku atau tidak. Kita masih pesimis dan kita masih bergelut di dalam hal-hal seperti itu. Yang ketiga adalah pengaruh lingkungan yang dahsyat. Saya sampaikan di sini bahwasanya kita mungkin mendapatkan intervensi yang sangat kuat, ya. Godaan eksternal yang mungkin bukan memuji, tapi bisa berupa ledekan yang bahkan bersifat menjatuhkan. Nah, banyak hal-hal ataupun tantangan yang kita dapatkan di dalam menuju ataupun misalnya ingin kreativitas, khususnya di tengah-tengah pandemi dalam dunia menulis. Selanjutnya, yang faktor yang menurut saya agak berat, yaitu terkait dengan sama sekali tidak ingin mencoba. Tidak ada mimpi ataupun tidak pernah bermimpi untuk memiliki karya. Bahkan sampai muncul istilah prinsip dari teman-teman tugas kuliah misalnya yang sedang kuliah ataupun misalnya kerjaan itu saja menumpuk, ya kan, menumpuk. Apalagi mau menyisihkan waktu
sembari ingin menghasilkan karya misalnya dengan buku. Tapi apakah dan kira-kira bisa mimpi ini terwujud khususnya di masa-masa pandemi seperti sekarang yang kita rasakan? Insya Allah saya sampaikan bisa. Ya, next. Dengan dengan ilmu ya, tentunya dari awal kita menuntut ilmu ataupun misalnya sharing. Di sini saya juga bukan menggurui tapi hanya sebatas sharing dengan teman-teman semua. Bisa nggak? Insya Allah bisa ya saya sampaikan terkait dengan menghasilkan karya di tengah-tengah pandemi. Dan insya Allah saya akan sampaikan contohnya. Insya Allah saya akan sampaikan contohnya. Di awal saya mengutip perkataan statement yang disampaikan oleh Karya Armstrong. Beliau adalah seorang sebenarnya beliau adalah seorang mantan biarawati dan sangat gemar dengan teori-teori yang terkait dengan teologi ataupun dari segi religion, menyampaikan bahwasanya menulis adalah pekerjaan dalam kesunyian dan terkadang dalam kesepian. Bahkan di dalam satu sisi pernah disampaikan oleh seorang yang bergelut juga di dalam literasi bahwasanya menulis adalah satu hal untuk menginterpretasikan serta mempresentasikan apa yang ada di dalam pikiran kita, tapi tidak secara langsung melalui lisan, tapi melalui karya. Dan karya ini yang akan berbicara, bukan lisan kita yang berbicara, tapi karyalah yang akan berbicara. Nah, di sini ada 4 tips yang saya sampaikan, ya. Semoga ini teman-teman bisa membantu karena kita juga dibenturkan dengan masalah waktu, ya, dibenturkan dengan masalah waktu. Yang pertama adalah aksi nyata dan berawal dari mindset. Ya, tancapkan dengan niat yang kuat, gelorakan dengan azam, serta beranilah untuk keluar dari zona nyaman. Bahwasanya menulis itu mungkin bukanlah pekerjaan yang mudah, namun menulis ini adalah pekerjaan yang kita harus terus-terus geluti sehingga menjadi pekerjaan yang mudah. Itu yang harus kita tancapkan dari awal. Yang selanjutnya adalah perkaya pengetahuan. Kembali lagi ke yang tadi. Sesungguhnya tulisan itu ya satu sisi tulisan itu berasal dari masalah yang ada di dalam kepala kita ataupun misalnya yang ada di dalam pikiran kita, bahwasanya kita perlu mengintervensi ataupun kita memiliki pandangan, kita memiliki pendapat, kita memiliki karya yang lain sehingga kita melakukan aktivitas menulis, dan itu diawali dengan memperkaya pengetahuan. Salah satu yang saya sampaikan tadi adalah dengan membaca. Nah, di sini juga saya sampaikan bahwasanya membaca bukan saja melalui berinteraksi ataupun melakukan suatu hubungan yang intim dengan buku, ya kan, karena kita adalah statusnya adalah berdua-duaan dengan buku. Bukan hanya seperti itu, namun misalnya melalui diskusi ataupun kita sampai ke tahap observasi langsung, misalnya di masyarakat, ataupun misalnya dengan teman-teman yang ada di sekitar kita, ataupun kita melakukan suatu perkumpulan, komunitas-komunitas yang bisa membantu kita di dalam hal ini, maka saya menganggapnya sebagai sesuatu hal yang positif, bahkan menjadi nilai-nilai dan arus-arus yang dapat mengantarkan kita sehingga kita bisa memiliki karya. Di mana yang saya biasa sampaikan bahwasanya hal yang seperti ini adalah kita membaca situasi yang kami sebut dengan istilahnya universitas kehidupan. Selanjutnya adalah konsisten di dalam proses. Konsisten dalam proses ini sudah masuk di dalam rangkaian teknis yang mungkin dari segi penentuan genre dari awal. Oh, saya ini senangnya seperti ini. Mohon izin Kak, waktunya tinggal 3 menit lagi ya Kak. Baik. Sampai ke penentuan genre, aliran serta mazhab dan tulisan, dan terakhir adalah eksekusi dengan terbitan karya. Next. Nah, next. Di sini saya sampaikan sebelumnya bahwasanya ini adalah capaian-capaian sebelumnya berawal dari tahun 2017. Waktu itu masih usia saya masih 19 tahun dan ingin menerbitkan buku di usia 20 tahun. Alhamdulillah tuntas ya, terus berlanjut di 2018, masuk di 2019 sampai 3 buku, dan dua buku itu adalah sendiri dan 1 antologi beberapa dengan yang lain. Dan mohon doanya 2 buku kalaupun misalnya bisa terbit di tahun ini, insya Allah kita akan luncurkan, ya kan, 1 novel, dan ini 1 novel saya kerjakan di masa pandemi. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan bahwasanya jika kita ingin mengenal dunia maka perbanyak membaca, namun jika kita ingin dikenal oleh dunia maka menulislah. Karena orang yang tidak menulis maka dia akan tenggelam dari dunia. Next, terakhir yang ingin saya sampaikan terkait dengan contoh yang saya tulis di masa pandemi. Ini saya contoh yang saya tulis di masa pandemi selama 9 hari, tanggal 20 sampai 28 April kemarin, masih masa awal-awal pandemi. Ini ada 19 bab terkait dengan fiksi, dan ini adalah novel. Betapa saya harus bersahabat dengan otak saya sehingga
bisa menuangkan ide-ide kreativitas dan itu terangkum di dalam novel. Dan saya hitung-hitung apabila mungkin ini karena ini sudah terbit online di aplikasi buku bisa dibaca, namun jika terbit like-nya seperti biasanya buku ini mungkin bisa sampai tembus 300 halaman. Mungkin paling padatnya 280 atau 290 halaman dan sekitar 300 halaman. Next. Dan saya sampaikan di sini bahwasanya sangat memungkinkan sekali teman-teman, salah satu kreativitas yang saya tawarkan ataupun teman-teman ingin ikuti dan geluti terkait dengan kreativitas di adanya COVID-19 ini adalah dengan menulis. Terakhir saya ingin menyampaikan pantun, ya mohon izin beberapa menit, sekitar semenit terkait dengan pantun. Jalan-jalan ke kota Jakarta, jangan lupa membeli pepaya. Aktivitas rebahan memang tidak terasa, tapi dengan karya lebih terasa. Saya izin di sini mengutip Kota Padang dan Natali sesuai dengan ada beberapa tokoh dan peristiwa di dalam novel saya sampaikan di sini. Pergi tamasyah ke Kota Padang, pergi bersama dengan Natali. Doakan saya berumur panjang supaya kita berjumpa kembali. Saya Angkasa Putra, salam literasi, kita mudah wujudkan poros maritim dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.